akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu EasyTrip. Website ini tentang membuat memesan tiket, entah itu tiket pesawat, tiket kendaraan, tiket mobil atau tiket bus. Untuk tampilan awalnya, bagian saya adalah bagian splash screen, itu yang seperti ini, sebelah sini. Terus bagian login sama register. Tampilan awalnya akan terlihat seperti ini dengan jeda sama menggunakan menggunakan animation controller, yaitu animasi kontrol untuk mengatur jedanya itu, alias mengatur berapa lama websitenya akan muncul ke dalam login atau register, yaitu sebanyak 2,6 detik milisecond. Kemudian setelah selesai dia akan ke navigator push replacement, yaitu akan didorong atau dipindahkan ke halaman login. Mulai itu untuk bagian loginnya. Di sini saya menggunakan format itu custom text file untuk memasukkan alamat emailnya seperti yang Bapak suruh saya kemarin, yaitu bagaimana jika dia tidak harus email, bisa dong. Jadi ininya dihapus, maka dia akan memasukkan apapun selain email. Terus ada login yang paspornya, menggunakan custom text filenya lagi, masukkan paspor, masukkan pasnya, kontrol, ya kayak gitu. Terus ada custom button, yaitu untuk masuk, sama demo hitnya yang ini. Pada ini register menggunakan sama custom file juga, dengan kontrolnya itu nama, email, nomor HP, dan gender. Paspornya juga ini, jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus namanya itu EasyTrip dengan color warna ini putih, bisa juga jadi warna hitam, merah. Buat akun baru dengan teksnya, font teksnya kedua kanan, font width-nya atau lebarnya ini juga sama. Ini formnya sudah dimulai dengan nama, terus label alias email, terus nomor, terus jenis kelamin, warna putih, warna grey, minyak colornya ini, logo. Ini drop menu item, pakai drop menu item yaitu laki dan perempuan, warna biru, sama laki. Jenis kelamin. Terus terakhir itu paspor yang menggunakan sama seperti kayak login custom text file, dimana paspornya tidak boleh kosong dan harus berkarakter minimal. Jika pengguna sudah mempunyai akun, maka masuknya ke sini dengan masuknya ke login untuk daftar. Jika sudah selesai, maka akan ada teks, yaitu ini.
sudah itu. Hai Nana. Ya sudahlah, kalau sudah selesai berarti dia akan ke navigator post replacement, yaitu ke dalam login. Setelah login kita kasih masuk namanya, nama mailnya dengan paspornya, terus dia akan ke itu websitenya, dalam websitenya. Jika ini error, ini akan error jika semuanya kosong, maka akan muncul hasil seperti ini. Tidak terkenal. Akan muncul seperti ini warna merah. Yang terjadi jika dia error. Oke. Baiklah, untuk penjelasan dari ini aja sampai sini. Dan untuk bagian kontrolnya, yaitu kita pakai ini pakai automatic control atau dummy data. Sini ada email, phone, gender, dan password. Mana anunya tidak boleh kosong, tidak boleh kosong, ya seperti itu. Di sini menggunakan dummy data. Dummy data itu adalah data yang disimpan tapi hanya sementara. Jadi ketika kita membuat websitenya atau mereload websitenya, maka data-datanya itu akan hilang. Jadi dia hanya data sementara. Jika sudah ada, maka dia akan bilang emailnya sudah daftar dalam sini. Jika emailnya tidak ada, gimana dong? Jika emailnya tidak ada, maka harus daftar, karena dalam dummy data itu tidak menemukan data yang atau email yang sama kayak sebelumnya yang sudah pernah register. Jadi mau harus register dulu, atau bisa juga pakai ini. Nah, terus ya itu. Baik, sekarang giliran saya untuk mempresentasikan bagian saya. Saya akan menjelaskan bagian beranda dan data tiket. Di sini saya bertanggung jawab atas 7 file tersebut. Yang pertama itu ada models. Di dalam models ini saya mengerjakan bagian tiket model Dart. Terus yang bagian data itu saya mengerjakan dummy data. Dan bagian controllers ini di dalamnya itu saya mengerjakan home controller, ticket controller, dan bagian views itu ada home screen, ticket list screen, dan ticket card. Jadi ada model, controller, sama view. Ini sesuai konsep MVC yang dipakai. Sekarang saya akan menjelaskan MVC-nya. Ini adalah modelnya. Isinya itu ada data tiket, ada ID tiket, nama maskapai, kota asal, kota tujuan, harga, jumlah kursi, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada home screen. Nah, ini view-nya, yaitu tampilan yang dilihat user. Tapi view ini tidak boleh ambil data sendiri. Dia harus meminta data ke controller dulu. Dan di bagian controller ini ada home controller. Home controller ini merupakan controllernya, yang mana home controller ini yang mengambil data dari model atau dari API. Kemudian dia berikan ke view.
Jadi alurnya yang pertama itu view minta ke controller, controller mengambil dan kemudian dia mengembalikan ke view. Baik, sekarang kita akan menjelaskan aplikasinya. Nah, di halaman beranda ini, di atas itu ada sapaan selamat siang, terus juga ada nama user, badge member, dan notifikasi. Di bagian tengahnya ini ada tombol pesawat, kereta, dan bus. Dan di bagian bawah itu ada rute populer. Jadi, di bagian atas itu adalah headernya, bagian tengah itu adalah cari tiket, dan bagian bawah itu adalah rute populer. Sekarang kita coba fitur utamanya. Kita akan klik tombol pesawat. Ketika kita masuk halaman daftar tiket, aplikasi pertama akan memanggil API yang telah disediakan oleh Bapak. Jika aplikasinya berhasil, maka akan muncul live, yang artinya datanya itu real dari API. Tapi kalau saya menonaktifkan data atau wifi-nya, hasilnya akan jadi seperti ini. Jika API-nya gagal terhubung ke dalam API yang telah disediakan, maka aplikasi akan memanggil cadangan berupa dummy data dan berubah ke lokal. Sekarang itu di bagian tiket card penerbangan Garuda Indonesia dari Palu ke Jakarta, berangkat dari pukul 6, tiba pukul 9.15 dengan durasi 3 jam 15 menit tanpa transit. Harga mulai dari 1.850.000 dan tersedia 28 kursi. Kita juga bisa langsung klik rute populer di beranda. Di sini kita langsung masuk ke halaman detail tiket. Ini mempermudah user yang sudah tahu mau kemana. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang adalah giliran saya, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian aplikasi EasyTrip, yaitu fitur detail tiket dan juga pembelian kursi. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya bagian yang menjadi tanggung jawab saya dimulai dari halaman detail tiket hingga pembelian kursi. Namun, karena halaman detail tiket menerima data dari halaman sebelumnya,
saya akan menjelaskan secara singkat halaman daftar tiket agar alur perpindahan datanya lebih mudah dipahami. Nah, sekarang di sini saya berada dalam halaman daftar tiket. Di halaman ini pengguna dapat melihat beberapa pilihan tiket yang tersedia. Setiap tiket ini ditampilkan dalam bentuk card atau kartu yang berisi informasi seperti nama armadanya, jam keberangkatannya, rute asal dan rute tujuannya, dan juga harganya. Di sini tujuannya itu agar pengguna dapat membandingkan beberapa pilihan tiket sebelum menentukan tiket yang ingin dipesan. Nah, sebagai contoh di sini saya akan memilih tiket Garuda Indonesia. Nah, ketika tiket dipilih, aplikasi langsung berpindah ke halaman detail tiket. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait detail tiket ini, saya akan menunjukkan sedikit bagian kode yang menghubungkan kedua halaman ini, yaitu ada di halaman tiket list screen pada halaman return ticket card. Nah, di bagian ini terlihat bahwa setiap data tiket ditampilkan menggunakan tiket card. Jadi satu tiket card ini mewakili satu tiket yang muncul pada halaman daftar tiket. Kemudian, ketika pengguna menekan salah satu card, fungsi on tap pada kode ini akan dijalankan. Setelah itu aplikasi menggunakan navigator push untuk berpindah ke halaman tiket detail screen. Pada proses tersebut, data tiket yang dipilih juga ikut dikirim melalui parameter tiket. Jadi halaman detail tiket tadi tidak membuat sebuah data baru, akan tetapi langsung menerima data tiket yang dipilih oleh pengguna. Sekarang kita lanjut ke halaman detail tiketnya. Di sini fungsi utama halaman ini bukan untuk menampilkan informasi yang jauh berbeda dari halaman sebelumnya, melainkan sebagai tahap lanjutan sebelum pengguna melakukan pemesanan. Di sini pengguna dapat memastikan kembali apakah nama armadanya sudah betul dan juga waktu keberangkatan dan rute tujuannya sudah benar. Selain itu, pada halaman ini pengguna juga dapat memilih kelas perjalanan yang diinginkan seperti ekonomi, bisnis, dan first class. Akan tetapi, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut ke situ, di sini saya akan menunjukkan sedikit bagaimana halaman ini menerima data dari halaman sebelumnya. Yang mana di situ dia ada di halaman tiket detail screen. Nah, di bagian ini tiket model, terdapat tiket model sebagai parameter yang diterima oleh halaman detail tiket. Artinya, halaman ini memang dirancang untuk menerima data tiket yang dikirim dari halaman daftar tiket yang telah dibuat tadi. Kemudian, pada bagian builds ini, data tersebut disingkat menjadi variabel T agar lebih mudah digunakan pada tampilan. Jadi seluruh informasi yang muncul di halaman ini seperti rute, jadwal, armada, fasilitas maupun harga semuanya diambil dari data tiket yang diterima sebelumnya. Lalu pada bagian ini aplikasi membaca daftar kelas yang tersedia dari data tiket. Jadi pilihan seperti ekonomi, bisnis, dan first class berasal dari tiket model, bukan dibuat secara manual pada halaman detail tiket. Lalu kita lanjut ke halaman detail tiketnya tadi. Di sini sekarang saya akan mencoba menyetopkan dengan memilih bisnis class. Lalu saya pilih kursi. Nah, di sini saya telah memilih bisnis class. Setelah kelas dipilih, harga tiket langsung berubah mengikuti kelas yang dipilih. Perhitungan harga ini mengikuti aturan yang terdapat pada tiket model. Sedangkan halaman detail tiket yang menampilkan hasilnya dalam format rupiah. Karena halaman ini bertugas menampilkan data dan menerima pilihan kelas dari pengguna, maka pada bagian ini belum digunakan. Maksud saya pada bagian halaman ini belum menggunakan controller khusus. Nah, selanjutnya kita pilih kursi.
Nah, pada alur yang tadi itu, sebelum kita ke halaman pemilihan kursi ini, saya akan menjelaskan sedikit bagian kodenya. Yang mana di situ ada di halaman di bagian void process di tiket detail screen. Pada bagian ini, aplikasi terlebih dahulu mengecek apakah pengguna sudah memilih kelas atau belum. Jika belum, maka aplikasi akan menampilkan pesan peringatan. Namun, jika kelas sudah dipilih, aplikasi akan berpindah ke Set Selected Class sambil mengirimkan dua data, yaitu tiket dan juga Selected Class. Dengan begitu, halaman pemilihan kursi mengetahui tiket mana yang sedang dipesan dan kelas apa yang dipilih oleh pengguna. Nah, sekarang kita masuk ke halaman pemilihan kursinya. Nah, di halaman ini pengguna dapat memilih posisi kursi sesuai dengan kelas tiket yang telah dipilih sebelumnya. Saat halaman ini pertama kali dibuka, data kursi belum langsung ditampilkan. Halaman ini terlebih dahulu meminta bantuan set controller untuk memuat data kursi. Di sini saya akan tunjukkan kodenya, yang mana di situ ada di set controller. Nah, dalam set controller ini terdapat fungsi yaitu muat kursi. Nah, fungsi ini bertugas mengambil data kursi dari dummy data, kemudian mengirimkan data tersebut ke halaman pemilihan kursi agar dapat ditampilkan kepada pengguna. Jadi pada bagian ini, set controller bertugas mengatur proses pemuatan data dan proses pemilihan kursi, sedangkan set model menyimpan informasi setiap kursi seperti nomor kursi, kelas kursi, status kursi, dan biaya tambahan. Nah, di sini saya akan memilih salah satu kursi. Sebelum kursi dipilih, aplikasi akan mengecek apakah kursi tersebut sesuai dengan kelas tiket yang dipilih. Sebagai contoh, tadi saya memilih business class, sehingga saya hanya dapat memilih kursi yang termasuk business class. Jadi, jika saya memilih bisnis ini, saya tidak akan diperbolehkan untuk memilih kursi di bagian first class maupun ekonomi. Nah, apabila saya mencoba memilih kursi dari kelas lain, aplikasi akan menampilkan pesan peringatan seperti ini. Namun, jika kursi masih tersedia dan sesuai dengan kelas tiket, maka status kursi akan berubah menjadi selected seperti ini, dan warnanya akan berubah menjadi biru, yang menandakan kursinya itu telah berhasil dipilih. Nah, sebagai kesimpulan, alur fitur yang saya jelaskan tadi dimulai dari halaman daftar tiket, di mana pengguna memilih salah satu tiket, dan data tiket tersebut kemudian dikirim ke halaman detail tiket. Nah, pada halaman detail tiket tersebut, pengguna dapat memastikan kembali tiket yang dipilih dan menentukan kelas perjalanan. Setelah itu, data tiket beserta kelas yang dipilih diteruskan ke halaman pemilihan kursi. Di halaman ini, set controller memuat data kursi dan mengatur proses pemilihan kursi hingga pengguna berhasil memilih kursi yang diinginkan. Untuk bagian saya, penjelasan berhenti sampai proses pemilihan kursi berhasil dilakukan. Selanjutnya, data dapat diteruskan ke halaman pembayaran. Tetapi bagian tersebut merupakan pembahasan dari kelompok saya yang lain. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan bagian payment screen Dart dari aplikasi EasyTrip. File ini bertugas menampilkan halaman pembayaran setelah user memilih kursi dan tiketnya. Di bagian awal ini ada data import, di mana itu data import itu ada beberapa importnya. Salah satunya ada booking controller, auto controller, dan Kris Flutter. Yang paling penting itu adalah Kris Flutternya, di mana nanti dia akan menampilkan generat Kris kodenya gitu.
Lanjut di bagian kelas payment. Di bagian kelas payment ini dia mempunyai 3 parameter, yaitu tiket model, tiket kelas, dan set model. Dimana tiket model itu dia berisi data tiketnya, tiket kelas itu dia memilih kelas tiketnya, lalu pada set modelnya itu dia bisa memilih kursi secara opsional. Selanjutnya pada set controller. Di bagian set controller ini dia ada 2 controller, yaitu booking controller untuk memproses bookingnya, lalu ada auto controller untuk mengambil data user yang sedang di login ya. Jadi yang ini untuk data yang diambil setelah login. Di sini juga ada 2 set pembayaran, yaitu model pembayaran, yaitu default, yaitu kris. Jadi ini ada 2 metode pembayaran, ada kris dan isi loadingnya. Jadi isi loadingnya itu untuk mengontrol tampilan tombol saat proses berlangsung. Jadi setelah nanti kris itu terlaksana, dia akan loading dulu gitu. Lanjut pada getter harganya. Untuk kalkulasi harganya ini kita pakai getter harga dasar ini. Bagian line 35. Di situ dihitung dari harga tiket dikalikan multiplier kelasnya. Jadi itu harga dasarnya itu dikalikan sama harga kelasnya begitu. Biaya jendela ini akan ditambahkan jika user memilih kursi jendela gitu. Jadi beda-beda harganya. Admin fee di mana itu dilangsung dari booking controller yang bagian atas tadi. Dan total adalah jumlah ketiganya. Jadi total ini dia jumlah keseluruhan dari 3 file ini gitu. Lanjut pada fungsi bayar. Bagian fungsi bayar. Fungsi bayar. Di sini ada fungsi bayar, utamanya dipanggil user menekan tombol bayarnya. Jadi di sini dia menekan tombol bayar. Pertama dia akan loading. Ini dia akan loading. Lalu dia delay 2 detik. Jadi setelah dia loading, setelah dia menekan proses pembayaran itu, dia akan loading. Loadingnya itu tidak lama, hanya 2 detik saja untuk simulasi prosesnya. Setelah itu, setelah loading tadi, dia masuk pada bagian booking. Booking ini membuat objek booking baru dengan sebuah data yang perlu. Nih. Terakhir, user diarahkan ke payment screen membawah data booking tersebut. Lalu ada UX UI-nya. Di sini ada tampilan untuk tampilannya. Halaman ini menggunakan screenfold dengan body yang bisa di scroll. Jadi dia punya tampilan layarnya itu nanti dia bisa di scroll ke atas atau ke bawah gitu. Isinya dia terbagi jadi beberapa page terpisah. Jadi dia punya halaman itu akan terpisah-pisah. Jadi mungkin kayak ke halaman kelas, ke halaman yang lainnya begitu. Jadi dia akan terpisah, dia punya halaman. Dari metode pembayarannya akan terpisah, krisnya mungkin juga akan terpisah. Jadi dia beda-beda untuk tampilannya begitu. Di bagian selanjutnya, di bagian ringkasan pesanan, di sini ada feed kartu ringkasan. Ini feed kartu ringkasan menampilkan semua detail pesanan. Jadi kartu ringkasan ini dia akan menampilkan semua hasil pesanannya si pelanggan tersebut gitu. Ada nama penumpangnya, namanya, jamnya, kursi yang mana dia akan pesan gitu ya. Jadi akan muncul semua rincian pesanannya di dalam halaman tersebut, di dalam ini, di sini.
Lanjut pada bagian metode pembayaran. Metode pembayarannya itu menampilkan dua metode juga. Di sini ada menggunakan radio lead style. Setiap opsi punya label, deskripsi singkat, icon saat user memilih salah satu set model pembayaran. Jadi dia setiap modelnya itu memiliki icon yang berbeda-beda gitu. Jadi satu metode pembayaran itu akan diperbarui satu persatu gitu. Lanjut di bagian kris dan kode kris. Di sini hanya di sini ada feed kartu krisnya yang ini. Di situ dia hanya muncul jika metode yang dipilih adalah kris. Jadi kan metode pembayarannya ini bukan hanya kris, tapi dia banyak metode pembayarannya. Jadi di sini di sini kita menampilkan hanya untuk khusus kode krisnya saja. Jadi yang muncul nanti hanya kode kris. Di sini kita membuat string berisi data transaksinya seperti kode kota, tanggal, kelas, nama penumpang, dan total pembayaran. Lanjut di bagian instruksi singkat. Fed instruksi singkat ini instruksi pembayaran singkat ini dia menampilkan teks instruksi yang berubah otomatis sesuai metode pembayaran yang dipilih. Dan yang terakhir itu tombol bayar di bagian bawahnya, bawah tombol bayar dia bagian bawah akan menampilkan spinner saat loading. Jadi dia akan pas terakhir untuk pembayaran itu dia akan berputar gitu ya. Jadi akan loading atau menampilkan nominal yang saat siap ditekan gitu. Oke, kita masuk pada bagian booking controller. File ini adalah otak dari proses pemesanan tiket di aplikasi tersebut, mulai dari menghitung harganya, mulai membuat booking sampai dengan menyimpan notifikasi. Di sini juga ada beberapa import. Di sini kita menggunakan 4 import yaitu booking model, tiket model, dan lain sebagainya. Lanjut di bagian booking controller. Di sini ada pola desain yang disebut singleton. Yang ini dari kelas ini, booking controller ini hanya akan punya satu instance selama aplikasi berjalan. Jadi cuma satu saja yang dia akan jalankan. Setiap kali kita panggil booking controller, yang tampil adalah objek yang sama, bukan yang baru. Jadi setiap kita panggil booking controller ini tidak akan masuk pada halaman yang lain, tapi tetap akan masuk pada bagian booking controllernya ini, gitu. Lanjut di bagian admin fee dan total harga. Total harga ini ada konstan admin fee senilai 15.000 yang berlaku untuk semua transaksi. Fungsi total harga terhitung juga total dengan menjumlahkan harga dasarnya, biaya kursi jendelanya juga akan terjumlahkan, dan admin fee-nya tadi begitu. Ini di bagian sini. Fungsi buat booking. Ini fungsi. Di bagian fungsi buat booking ini fungsi terpenting dalam controller. Jadi dia menerima semua data yang diperlukan seperti data tiket, data kursi, kelas, metode pembayaran, dan nama penumpang tersebut. Jadi di bagian ini yang terpentingnya begitu. Di dalamnya harga dihitung ulang. Jadi kode booking tersebut otomatis, lalu objek booking modelnya dibuat dan langsung disimpan ke DOM data booking begitu.
Di sini juga ada notifikasi pesanan berhasil. Jadi nanti setelah pemesanan itu sudah selesai, dia akan mengeluarkan notifikasi gitu. Dia masih dalam masuk di buat bookingan. Setelah booking disimpan, yang seperti saya bilang tadi, controller langsung membuat notifikasi tersebut, baru bertipe booking dan menyisipkan di posisi paling di atas. Jadi nanti notifikasinya itu di bagian atasnya itu. Pesanannya berisi rute perjalanannya dan kode bookingnya yang akan dibuat gitu. Selanjutnya ini semua metode bookingnya. Di sini saya tidak menjelaskan satu persatu, di sini hanya singkatnya saja. Di sini ada juga tambahan notifikasi perjalanan. Dua fungsi ini memiliki filter yang sama. Data booking memiliki user tertentu, booking aktif, mengembalikan booking yang masih berlaku, sedangkan booking selesai mengambilkan yang sudah selesai. Keduanya dibalik urutan agar terbaru muncul di atas. Jadi setiap booking itu akan muncul berurutan gitu. Fungsi tandanya sudah selesai. Di sini ada fungsi tandanya sudah selesai. Fungsi ini dipanggil ketika perjalanan user dianggap selesai. Di sini dia mencari booking berdasarkan kodenya. Jadi kodenya bookingnya itu yang dipanggil nanti itu sesuai dengan kode booking yang keluar gitu. Lanjut, di sini ada help functionnya. Ada dua fungsi pembantu di sini. Ada bagian awal buat kode, membuat kode booking untuk format BK diikuti 6 digit. 6 digit. Baik, ini jadi booking controller ini mengelola seluruh siklus bookingnya, dari membuat, menyimpan, memfilter datanya sampai menandai selesai. Semua perubahan data langsung masuk ke dalam datanya gitu. Baik, lanjut di bagian booking model. Bagian file ini mendefinisikan struktur data dari sebuah booking. Jadi dia tersusun yang sudah dikonfirmasikan beserta enum-enum pendukungnya. Jadi ini adalah strukturnya dari file-file sebelumnya. Di bagian importnya ini sama. Di sini ada 3 import, yaitu Page Flutter, ada tiket model dan set model. Di sini juga ada enum booking status, ada 2 parameter aktif dan komplit. Di situ aktif itu untuk membooking yang masih terbuka, dan komplit itu yang sudah selesai. Di bawah ada extension booking status, itu untuk menambahkan getter label untuk menampilkan teks yang berbahasa Indonesia gitu. Ini yang bagian enum payment method. Di sini ada berisi 3 pemilihan metode pembayaran. Yang tadi ada kris, transfer bank, dan e-wallet. Di sini juga ada menambahkan 3 getternya, label untuk nama metodenya, sub label untuk deskripsi singkat. Ini sublabel untuk yang ini sublabelnya untuk deskripsi singkatnya, dan icon ini untuk menampilkan UI-nya. Lanjut, di sini ada kelas booking model.
di sini dia menyimpan semua data yang dibutuhkan sebuah booking. Ada booking kode, ada user ID, tiket, select class, select set. Jadi banyak di sini tipe kelas bookingnya. Lalu rincian harganya seperti best price, with sale fast itu. Sini akan ditampilkan semua. Ada juga di sini status dibuat privat, hanya bisa diubah lewat controller. Di situ dia bookingnya tidak bisa diubah langsung dari luar kelasnya dan hanya bisa diubah melalui fungsi setelah disediakan. Ini untuk menjaga data tetap aman dan konsisten. Jadi dia punya data ini tidak bisa diubah dari luar. Jadi dia masuk ulang ke controllernya untuk mengubahnya. Jadi itu kenapa diadakan privat, agar dia tidak mudah diubah sama orang gitu. Di sini juga ini ada privat sama komplit. Oke. Lanjut pada payment screen. Di sini file ini adalah layar yang muncul setelah pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, menampilkan konfirmasi bookingnya, ringkasan tiketnya, dan kris kode yang di pesan tadi gitu. Di sini juga ada beberapa import yang seperti sebelumnya, ada booking modal, kris flutter material. Lanjut saja langsung di bagian payment screen class itu. Di sini dia menerima satu parameter di sini wajib, yaitu booking tipe, booking model ini. Dia akan menampilkan di seluruh halaman mulai dari kode booking, detail tiket sampai di harga totalnya tadi. Ini. Di set di bagian set. Mana bagian set? Bagian set ini dia menggunakan add font itu agar snack barnya muncul tepat setelah halaman selesai di reader. Bagi yang ini lanjut di bagian icon kode booking. Icon kode booking. Di bagian atas halaman ada icon centang berwarna biru. Ini sebagai tanda pembayaran sukses. Jadi setelah pembayaran itu sukses, dia akan ada yang tercentang berwarna biru di atasnya. Di bawahnya ada teks pembayaran berhasil. Jadi setelah itu dia akan muncul di situ tercentang warna biru dan tertulis di situ pembayaran berhasil. Dan kode booking yang ditampilkan dalam kotak berwarna biru sebagai identitas untuk pesanan user. Jadi itu yang jadi kodenya nanti di dalam yang kode booking tersebut. Di sini ada banner notifikasi, ada banner kecil berwarna biru nanti muncul pada notifikasi tersebut. Dia untuk menginformasikan bahwa notifikasi pemesanan sudah dipesan dan bisa dicek. Dan halaman notifikasi, banner ini juga hanya sebagai informasi tambahan untuk user. Jadi ya punya notifikasi ini untuk pengingatnya usernya saja sebenarnya, supaya user itu tahu, oh saya ini sudah selesai, sudah bisa ambil tiketnya gitu ya, sudah selesai saya booking gitu. Di sini juga ada kartu booking. Kartu booking ini tampilannya menyerupai boarding pass. Jadi bagian atasnya menampilkan kode kotanya dan tujuan beserta emoji transportasi. Jadi dia punya bagian tampilan itu ada kode asal. Jadi untuk tujuan si penumpang ini, tujuannya penumpang ini kemana gitu. Serta emoji transportasinya apa yang dia pilih, entah itu pesawat, kereta atau bus gitu.
Di situ juga di bawahnya ada detail nama penumpang, tanggalnya, jam keberangkatannya, kelasnya, nomor kursinya apa, metode pembayarannya apa tadi, dan total yang dibayarkan si user tadi. Lanjut di bagian tombol navigasi. Ada 2 tombol navigasi. Tombol utama itu lihat tiket saya, akan membawa user ke tab tiket dengan argumen angka 1. Angka ini menentukan tab mana yang dibuka di halaman utama. Tombol keduanya itu kembali ke beranda. Jadi setelah dia tekan tiket saya, bisa juga dia nanti ada muncul kembali ke beranda, membawa user kembali ke tab pertama, jadi halaman pertama. Jadi kalau dia tekan itu kembali ke beranda, otomatis dia akan kembali ke beranda awal gitu. Keduanya menggunakan push name yang berbeda agar semua halaman sebelumnya dihapus dari stack navigasi ini. Baik, yang di sini jadi payment screen itu bertugas menampilkan konfirmasi lengkap setelah transaksi selesai. Transaksi selesai dan snack barnya notifikasi. Jadi ringkasan boarding pass-nya, QRIS kodenya QRIS kode tiket sampai navigasi ke halaman berikutnya. Semua datanya diambil dari satu objek, yaitu booking model yang ini, yang dikirim dari layar pembayaran. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan sebuah representasi dari anggota tim saya sebelumnya. Nah, oke, sekarang giliran saya presentasi di bagian tiket saya pada aplikasi EasyTrip yang kami bangun menggunakan Flutter. Nah, fitur tiket saya ini dia bertanggung jawab buat nampilin semua tiket saya yang sudah berhasil dibayar oleh pengguna. Nah, yang mana dia dibagi menjadi 2 status, yaitu aktif buat tiket yang sudah dibayar tapi belum selesai perjalanannya, dan selesai buat yang sudah selesai. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu dari sisi arsitektur MVC-nya, yaitu model controller, view, dan sambil langsung tunjukkan codingannya. Nah, kita masuk ke codingannya. Nah, sebelum masuk ke kode, saya jelasin dulu konsep MVC-nya di bagian ini supaya lebih gampang dipahami. Nah, kita punya 3 lapisan yang masing-masing punya tugas berbeda. Nah, yang pertama itu ada model. Nah, model ini dia cuman nyimpan dan jaga data. Dia tidak tahu gimana data itu ditampilkan, tidak tahu juga logika bisnis di baliknya. Tugasnya hanya satu, yaitu representasi data. Nah, yang kedua itu ada kontrol. Nah, controller ini dia yang menjadi otak. Nah, semua logika bisnis ada di sini. Dari mulai filter data, ubah status booking, dan kirim notifikasi. Nah, view tidak boleh nyentuh logika, jadi semuanya dikerjain di controller. Nah, yang ketiga tentunya ada view. Nah, view ini dia cuman tampilkan apa yang dikasih controller. Jadi tidak ada ada logika di dalamnya. Nah, tidak ada juga manipulasi data. Kalau pengguna pencet tombol di view langsung serahin ke controller untuk dikerjain. Nah, di fitur tiket saya, ketiga file yang kita pakai langsung mencerminkan 3 lapisan itu. Nah, untuk 3 lapisan itu, pertama itu ada booking model Dart. Nah, dia berada di model. Kemudian ada booking controller. Nah, dia ada di controller, dan ada tiket splash screen.
dia ada di view, di my ticket. Nah, langsung saja kita lihat dulu kode yang pertamanya di model booking model Dart. Nah, pertama kita mulai dari lapisan paling bawah dulu di model. Kita lihat di file booking model Dart. Nah, file ini adalah cetakan atau blueprint dari satu data pemesanan tiket. Kita perhatikan variabel status, ada underscore di depannya. Di Dart itu artinya variabel ini privat di dalam filenya. Jadi tidak ada kode dari luar yang bisa langsung ubah status ini sembarangan. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, jadi status bisa dibaca dari mana saja lewat getter is active atau is completed. Tapi kalau mau ubah statusnya wajib lewat metode markComplete dan metode itu nantinya cuma boleh dipanggil oleh controller, bukan view. Ini salah satu praktik OOP-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke control booking control Dart. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan controllernya. Nah, di booking control Dart ini, disinilah semua logika bisnis untuk fitur tiket saya tinggal. Nah, kontrol ini menggunakan pola singleton, artinya sepanjang aplikasi hanya ada instance dari booking control. Jadi data booking yang tersimpan di controller ini konsisten dari halaman manapun yang mengaksesnya. Nah, kita lihat kodenya selanjutnya. Nah, di sini kita lihat metode booking aktif dan booking selesai. Nah, ini yang dipanggil view buat ngisi dua tab. Controller yang filter datanya pakai where. View tidak perlu tahu cara filternya. View tinggal terima hasilnya. Nah, kita lihat lagi codingan selanjutnya ini. Nah, ini yang menarik, satu metode tandai selesai, yang mana dia mengerjakan dua hal sekaligus, ubah status booking lewat mark completed, terus otomatis insert notifikasi baru ke list notifikasi. View tidak perlu urus itu, view cuma pencet tombol, controller yang beresin semuanya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian view di my ticket screen. Nah, terakhir lapisan view ini itu cuma tampilkan data, tidak ada logika di dalam ini. Nah, kita lihat
kodenya. Nah, di sini Vue cuman daftarkan 2 controller yang dia butuhkan. Out controller buat tahu siapa user yang lagi login, dan booking controller buat ambil data tiketnya. Vue tidak nulis logika apapun, semuanya diserahkan ke controller. Nah, kita lihat kode selanjutnya ini tetap di My Ticket Screen. Nah, kita perhatikan di sini pada kodenya. Nah, kita perhatikan judul di tabnya aktif, active link. Nah, angkanya langsung dari hasil metode controller, bukan dihitung manual di sini. Nah, itu cara MFC-nya yang mesti. Nah, kita lanjut di bagian kodenya. Nah, kita lihat. Nah, ini di kode ini inti dari view kita. Nah, di mark completed ini cuma 1 baris kerja. Nah, panggil controller, terus set state, biar layar refresh. Sisanya itu cuma tampilkan snack bar, konfirmasi, dan navigasi ke notifikasi. Nah, kemudian kita akan masuk ke tampilan aplikasi mockup interaktifnya. Di sini saya jalankan terlebih dahulu. Nah, kita lihat tampilan aplikasi mockup interaktifnya. Nah, hasil dari semua kode tadi kalau dijalankan di emulator akan terlihat seperti ini. Nah, itu ada 2 tab di bagian atas, yang ini aktif dan selesai. Setiap tiket ditampilkan dalam waktu bergaya boarding pass. Nah, coba kita klik tombol tandai selesai di salah satu kartu buat lihat perubahannya. Nah, lihat. Nah, ketika kita klik tandai perjalanan selesai tadi di mockupnya, nah, kartu akan pindah ke tab selesai. Nah, oke, jadi kesimpulan dari bagian saya, fitur tiket saya di aplikasi EasyTrip ini sudah menerapkan arsitektur MVC secara penuh dan bersih, dan di bagian model booking
model Dart-nya itu menjaga data booking dengan enkapsulasi, status tidak bisa diubah sembarangan dari luar, harus lewat markup komplit, dan kontrol di booking control Dart, mengurus semua logika, yang mana itu filter tiket aktif dan selesai, tandai perjalanan selesai, plus otomatis kirim notifikasi semuanya di satu tempat. Nah, kemudian view di My Ticket Screen Dart cuman tampilkan hasil dari controller dan tidak ada logika apapun di sini. Nah, itulah penjelasan dari bagian saya di tiket saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan alur kerja dari halaman notifikasi. Nah, di sini ketika pengguna mengklik tab notifikasi, maka akan muncul halaman dengan notifikasi dengan berbagai pesan notifikasi. Jadi aplikasi itu langsung menghitung berapa banyak notifikasi yang statusnya itu belum dibaca. Nah, jadi hasil hitungan tersebut itu langsung ditampilkan dalam bentuk angka dengan judul notifikasi di bagian pojok kiri atas dari aplikasi tersebut. Nah, ini seperti ini. Ketika pengguna sudah langsung tahu ada berapa pemberitahuan yang perlu mereka perhatikan tanpa menggulir daftar terlebih dahulu. Nah, di bagian notifikasi ini dibagi di bagian judul ini, di bawah bagian judul ini terdapat kartu notifikasi dengan warna yang berbeda. Nah, seperti promo, pengingat pembayaran, dan booking. Nah, ini itu memiliki warna yang berbeda seperti yang kita lihat di bagian promo dengan kartu yang berwarna orange, pengingat berwarna biru, pembayaran berwarna hijau, dan booking berwarna hijau tua. Selain itu, notifikasi juga tampil lebih menonjol dengan latar putih bersih ketika belum dibaca. Nah, seperti ini. Dan ketika notifikasi sudah terbaca atau sudah diklik seperti ini, maka warnanya akan berubah menjadi abu-abu. Nah, selanjutnya bagaimana cara menandai notifikasi? Nah, semua notifikasi itu jika atau saat pengguna tidak ingin membuka notifikasi, nah, mereka itu bisa menekan tombol pada pojok kanan atas seperti yang kita lihat ini dengan tulisan tanda dibaca. Nah, ketika fitur ini diklik, maka semua pesan itu otomatis akan terbaca. Jadi aplikasi itu langsung mengubah status semua notifikasi yang belum dibaca itu menjadi sudah dibaca. Nah, jadi seluruh kartu daftar itu langsung berubah tampilannya menjadi abu-abu muda, dan semua titik penanda yang ada di sini tadi akan hilang, dan lingkaran merah yang berada di pojok kiri atas itu yang di sini tadi notifikasi akan hilang. Kan tadi ada dua. Ketika notifikasi diklik semua, maka angka tersebut akan hilang. Nah, jadi secara keseluruhan alur kerja fitur notifikasi pada EasyTrip ini berjalan mulai dari data yang sudah disiapkan dengan jenis dan status yang jelas,
maka ditampilkan secara visual dengan perbedaan warna. Nah, dan tampilan kartu yang membedakan mana yang sudah dibaca dan mana yang belum dibaca. Nah, sehingga pengguna bisa menandai atau mengetahui notifikasi yang mana sudah dibaca dan mana yang tidak. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan dari halaman notifikasi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian navigasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian navigasi. Nah, di bagian navigasi ini, ketika pengguna pertama kali membuka aplikasi, maka hal pertama yang dijalankan itu adalah fungsi main Dart. Nah, disinilah aplikasi akan melakukan persiapan awal sebelum tampilan layar itu muncul. Nah, perlu kita lihat bersama di sini ada yang namanya set prefer. Nah, ini set prefer. Nah, jadi fungsi dari set prefer ini yaitu untuk mengunci aplikasi agar berdiri tegak lurus, tidak miring. Nah, sedangkan di set system ini yaitu untuk membuat bar aplikasi atau status bar agar menjadi transparan. Nah, sedangkan di run up ini untuk menjalankan aplikasi. Nah, ini ketika aplikasi dijalankan, maka ketika aplikasi dijalankan, maka run up ini akan memanggil pengguna melihat splash screen sebagai tampilan awal dari aplikasi. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti tadi itu. Nah, selanjutnya sebelum masuk lebih dalam, saya akan jelaskan bagaimana aplikasi ini itu mengatur perpindahan antar halaman. Nah, jadi semua nama halaman itu dikumpulkan dalam satu file yang bernama app Route Dart, yaitu ini. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi, ketika aplikasi itu berpindah ke halaman manapun, cukup dengan memanggil nama seperti ini, application approach login ini. Nah, atau dengan approach main. Jadi tanpa perlu mengetahui mengetik teks yang nama halamannya itu secara manual. Nah, karena itu bisa berisiko salah ketik. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk di halaman utama dan navigasi bawah. Nah, jadi setelah pengguna berhasil login, maka mereka itu diarahkan ke navigation screen di sini. Navigation screen di bagian
Selanjutnya bisa kita lihat di bagian ini main navigation screen, file main navigation screen di bagian index tag. Nah, perlu kita ketahui di bagian index tag ini berbeda dengan widget yang menghancurkan halaman ketika tidak aktif. Nah, index tag ini menyimpan semua halaman itu di satu memori sekaligus. Nah, jadi ketika pengguna berpindah dari beranda ke notifikasi, misal ini, nah ini dari beranda ke notifikasi, maka semua data yang di halaman itu beranda itu tetap ada, nah, dan tidak perlu dimuat kembali. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Baik, sekarang saya jelaskan lagi bagaimana file-file ini saling terhubung satu sama lain, bukan satu-satu secara terpisah, tapi sebagai satu rangkaian yang utuh dari API sampai ke layar. Baik, yang pertama itu ada tiket API service, di mana dia mengimpor tiket model. Nah, tiket API service itu butuh tiket model karena tugasnya bukan cuma mengambil data dari API, tapi juga mengubah hasil JSON itu menjadi objek tiket model. Jadi, setiap kali ada respon dari server, tiket ini langsung memanggil tiket model from JSON untuk setiap data di dalam from JSON array-nya. Lalu hasilnya dikumpulkan jadi list tiket model. Intinya, tanpa tiket model, tiket API service tidak akan tahu bentuk data yang harus dihasilkan dari JSON mentah itu. Yang kedua ada tiket controller. Tiket controller ini menginput tiket controller ini mengimport tiket model dan tiket API service. Nah, controller ini memanggil metode tiket API service by fetch by type. Kalau berhasil, dia menerima list tiket model. Bagian ini dari server tadi dan langsung diteruskan ke tampilan dengan status is from API sama dengan true. Tapi kalau pemanggilan ke service itu gagal, misalnya error koneksi, controller akan menangkap errornya. Lalu mengambil data cadangan dari dummy data dan tetap mengembalikan list tiket model yang sama, hanya statusnya jadi is from API sama dengan false. Jadi tiket controller inilah titik penghubung antara dunia API yang bisa gagal dengan dunia tampilan yang harus selalu punya data. Controller yang menjamin tampilan selalu menerima tiket model, baik dari API maupun dari data lokal. Baik, yang ketiga itu ada tiket list screen. Nah, tiket list screen ini mengimport tiket controller. Nah, saat halaman ini pertama kali muncul, init state. Dia langsung membuat objek tiket controller dan memanggil load ticket by type. Metode ini sifatnya isins. Jadi screen menunggu hasilnya sambil menampilkan loading.
hasil yang dikembalikan controller yaitu tiket dan is from APA, disimpan ke dalam state lewat set state, dan dari situ tampilan langsung membangun ulang UI-nya dari batch live, lokal, jumlah tiket, dan daftar tiketnya. Nah, masih di ticket list screen yang sama, dia juga mengimport tiket model. Dia juga mengimport tiket model Nah, di dalam list view builder, untuk setiap satu data tiket model di dalam list screen membuat satu widget tiket card dan mengirim data tiket itu lewat parameter tiket. Jadi tiket card ini tidak pernah mengambil data sendiri. Dia cuma menerima kiriman satu objek tiket model dari tiket list screen, lalu menampilkannya. Nah, begitu juga dari tiket card. Sebaliknya, tiket card juga mengirim balik informasi ke tiket list screen lewat parameter on tap. Jadi, kalau kartu ini di tap, fungsi on tap itu yang sudah disiapkan di tiket list screen akan dijalankan. Nah, kita kembali lagi ke tiket list screen, di mana tiket list screen ini mengimport tiket detail screen. Nah, koneksi ini terjadi di dalam on tap. Di dalam on tap milik tiket card tadi, begitu user menekan satu tiket list screen melakukan navigator push ke tiket detail screen. Nah, sambil membawa objek tiket model yang sama persis, yaitu tiket yang baru saja di-tap lewat parameter tiket. Jadi, objek tiket model yang sejak awal dibuat dari hasil APA itu, dia mengalir terus dari controller ke list screen, ke card, sampai akhirnya ke detail screen, tanpa pernah diambil ulang dari APA. Cukup sekali ambil, lalu dikirim sebagai parameter. Baik, yang ke-6 itu, yang terakhir, ada tiket detail screen, yang mana di tiket detail screen ini dia mengimport tiket model. Nah, bedanya dengan tiket APA service, di sini tiket model bukan dipakai untuk parsing JSON, tapi dipakai sebagai tipe data dari parameter yang wajib diterima screen ini. Bagian final tiket model tiket. Semua informasi yang ditampilkan di halaman detail, nama armada, jam, harga, daftar kelas, gambar kendaraan, diambil langsung dari properti objek tiket.
persis yang sebelumnya dibentuk oleh tiket model from JSON di tahap paling awal. Jadi, kalau dirangkum, satu objek tiket model itu perjalanannya seperti ini. Lahir dari JSON di tiket API service lewat from JSON, dikumpulkan dan dijaga ketersediaannya oleh tiket controller. Lalu dikirim ke tiket list screen untuk ditampilkan satu persatu lewat tiket card, dan akhirnya dikirim lagi secara utuh ke tiket detail screen saat user memilih tiket tersebut. Koneksi antar file ini semuanya terjadi lewat dua cara. Pertama, lewat import, supaya satu file bisa mengenal tipe data atau kelas dari file lain. Dan kedua, lewat parameter widget atau return value function yang menjadi jalur sebenarnya tempat itu berpisah dari satu file ke file lainnya. Baik, pada bagian ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan tanda client untuk menguji sekaligus mengelola data yang digunakan oleh aplikasi EasyTrip. Nah, dengan tanda client ini, kami dapat memungkinkan kami untuk berinteraksi secara langsung dengan API, sehingga kami dapat melihat data yang tersimpan, menambahkan data baru, mengubah data yang sudah ada, maupun menghapus data yang tidak diperlukan. Pada demonstrasi ini, saya akan menunjukkan 4 operasi dasar dalam REST API, yaitu get, post, put, dan delete. Nah, yang mana itu get itu digunakan untuk mengambil data, mengambil dan menampilkan. Post itu untuk menambahkan data baru. Get, maksud saya put itu untuk mengubah data, dan delete itu untuk menghapus data. Nah, di sini saya akan menggunakan Thunder Client, yang dimana Thunder Client ini bukan sebuah aplikasi, dia hanya extension yang ada di VS Code yang kami download untuk dapat terhubung langsung, untuk dapat bisa mengedit di dalam API yang telah diberikan. Nah, di sini cara untuk lengkap penggunaan ini kita akan klik dulu new request-nya di sini. Lalu di bagian sini kita akan copy URL lengkap tiket yang telah diberikan oleh dosen. Lalu jangan lupa di sini kita taruh get untuk mengambil dan menampilkan data. Setelah itu nanti data-datanya akan dapat dilihat di bagian kanan sini. Data-datanya seperti jenis transportasi, nama armada, nomor KTP, dan lain-lain. Nah, setelah berhasil menampilkan datanya ini, maka sekarang saya akan lanjut ke halaman, maksud saya ke bagian operasi post. Nah, untuk bagian operasi post ini, kita ke bagian body. Nah, di sini kita bisa isi bagian mana jenis transportasi apa yang kita mau tambahkan, nama armadanya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data-datanya yang akan kita tambahkan ke dalam API. Di sini tambahkan di sini. Yang mana itu jenis transportasinya itu ada pesawat, nama armadanya Batik Air, rute asal dan rute tujuannya itu ke Manado dari Palu. Durasi perjalanannya 1 jam dan harganya 1.680.000. Nah, selanjutnya kita bisa langsung post di sini yang menandakan nanti di halaman seharusnya di API
ini akan bertambah. Nah, dia akan bertambah dengan ID 44. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan operasi quote atau mengubah data. Di sini kita bisa mengubah seperti project tujuannya, yang mana project tujuannya bisa kita ganti dari Palu ke Papua. Untuk harganya juga kita ganti dari 1.400 menjadi 1.3 juta. Nah, di eksekusinya kita ganti jadi 30. Oke, cukup. Lalu di sini kita send, maka di API-nya itu dia nanti akan berganti. Salah. Jangan lupa ID-nya. Kalau kita ingin mengubah data API-nya, mengubah data API, kita harus menyertakan juga ID-nya yang ingin kita ubah. Ya, berhasil terubah. Nah, sekarang kita akan melakukan operasi delete. Yang mana untuk melakukan delete ini kita tidak perlu lagi melakukan isi konten lagi di bagian body. Kita tinggal tulis saja di sini dan ID-nya, terus kita ganti ke delete, lalu send. Maka data tersebut dari API akan langsung hilang atau langsung dihapus. Maka jika kita cek ID 44 di halaman di bagian API, dia akan hilang. Oke. Nah, dari demonstrasi ini dapat dilihat bahwa API telah mendukung operasi CRUD atau create, read, update, dan delete. Post digunakan untuk menambahkan data, get digunakan untuk melihat data, put digunakan untuk memperbarui data, dan delete digunakan untuk menghapus data. Nah, melalui standar client, proses pengelolaan data dapat dilakukan secara langsung pada API, sehingga data yang digunakan oleh aplikasi EasyTrip menjadi lebih mudah untuk dikelola dan diuji. Cukup sekian dari saya dan kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.